Selamat datang kembali di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di babak pembukaan dan middle game, seorang pecatur wajib memiliki kemampuan untuk membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Ini adalah video pertama yang membahas teori dalam middle game. Ada 3 prinsip catur pada babak pembukaan sampai middle game yang akan dibahas pada video ini. Kita akan membahas sebuah game antara Troyanescu melawan Benitez di Olimpiade Moskow tahun 1956. Permainan terjadi dalam pembukaan Skotlandia. Dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, lalu D4. Menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, lalu kuda makan pion. Setelah itu, kuda makan kuda, putih memukul kuda. Di langkah kelima, hitam mendorong pion C5 untuk mengancam menteri. Sekarang, apa pendapat Anda tentang langkah C5 itu? Bermanfaat ataukah justru menciptakan kelemahan? Berdasarkan buku yang ditulis oleh Nikolai Yakovlev, langkah itu tentu saja menciptakan kelemahan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh analisa Stockfish. Kita harus menyadari bahwa ada level antara pecatur pemula dengan pecatur elit di level Grandmaster. Bagi pecatur pemula seperti saya dan mungkin juga Anda, kita biasanya bernafsu menyerang menteri ataupun memberikan skak yang tidak berguna. Lain halnya dengan pecatur elit yang sabar, tidak terburu-buru, dan mematikan lawan secara perlahan-lahan. Langkah pion C5 telah menentang prinsip catur yang pertama. Prinsip itu menyuruh kita supaya tidak terburu-buru mendorong pion, karena pion yang sudah maju tidak akan bisa untuk mundur. Akibatnya sekarang pion D ada di baris belakang dan mudah menjadi sasaran empuk serangan putih. Dorongan pion C5 telah menciptakan petak lemah D5, di mana menurut teori yang diungkapkan William Steinitz, juara dunia catur pertama, petak lemah adalah petak di wilayah kita yang tidak bisa dijaga oleh pion. Dorongan pion C menyebabkan penjaga terkuat petak itu telah pergi dan menciptakan sebuah lubang. Prinsip kedua catur adalah memanfaatkan petak lemah lawan. Petak lemah yang berwarna kuning ini menjadi magnet yang menarik perwira lawan untuk dikuasai, terutama oleh kuda. Hal yang sama terjadi dalam game ini. Putih memanfaatkan kesalahan itu. Setelah menteri kembali ke asalnya, D6 bermaksud membuka ruang untuk pengembangan gajah. Akan tetapi, putih dengan cerdik melangkah gajah B5, memaksa pertukaran gajah karena tidak ada perwira lain yang bisa menutup skak. Tentu saja hanya orang blunder yang akan menutup dengan menteri. Hitam terpaksa menutup dengan gajah, karena jika raja menghindar, maka hak rokade akan hilang. Kemudian putih melanjutkan rencananya, dia memakan gajah, mengurangi perwira yang bisa mengamankan petak D5. Kemudian menteri makan gajah. Selanjutnya sejak langkah 9 sampai dengan 13 terjadi pengimbangan yang normal. Masing-masing pihak rokade di sayap raja dan menghubungkan kedua benteng. Pertarungan sengit terjadi di lajur D. Selanjutnya, hitam menarik mundur kuda mengajak pertukaran gajah. Putih merespon dengan membawa benteng ke E1. Setelah kuda C7, barulah gajah ditukar. Menteri makan gajah, lalu manuver Rookcliffe ke E3. Selanjutnya, putih akan membentuk baterai di lajur D. Benteng D7, lalu putih menempatkan kudanya di D5 menyerang menteri.
Menteri mundur ke D8. Setelah itu, kuda makan kuda. Mungkin ada yang bertanya-tanya, untuk apa putih berjuang menempatkan kuda D5 kalau ujung-ujungnya ditukar dengan kuda hitam? Jawabannya sederhana. Menempatkan kuda di D5 bukan berarti permainan sudah selesai. Meletakkan kuda D5 adalah salah satu cara untuk mempertahankan keunggulan dan mendominasi permainan. Sekarang kuda itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh putih. Tentu saja menteri makan kuda. Lalu benteng D3 menekan pion D yang melemah karena telah ditinggalkan oleh pion C yang maju terlalu jauh ke depan. Hal ini memaksa benteng harus datang membantu pion. Putih lalu mendorong C4, berfungsi menahan serangan balik hitam dari sayap menteri. Rencana putih selanjutnya adalah mendorong E5 yang bisa menciptakan dua pion bebas di petak senter atau bisa memenangkan perwira. Jika hitam nekat misalnya mendorong D6, maka E5, tentu saja pion makan pion akan berakhir dengan kehilangan perwira oleh hitam. Ancaman dorongan pion E5 harus diantisipasi oleh hitam dengan baik. Dia memainkan F6, menahan laju pion E, tetapi melemahkan sayap raja. Sekarang, jika Anda bermain sebagai putih, apa rencana Anda selanjutnya? Di babak middle game, jika lawan bertahan dengan baik, kita seringkali bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui prinsip catur ketiga. Prinsip catur ketiga yang harus kita pelajari melalui game ini yaitu ciptakan dua kelemahan lawan. Jika lawan memiliki satu titik lemah, maka sebanyak apapun kita menyerang, biasanya ada tangkisan untuk kita bertahan. Oleh karena itu, jika kita berada dalam posisi unggul dan berperan sebagai penyerang, kita harus menciptakan kelemahan baru yang membuat lawan kalang kabut. Pada permainan ini, putih menunjukkan cara menciptakan kelemahan itu. Benteng H3 menekan pion H. Akhirnya, hitam membuat kesalahan sendiri. Dia mendorong G6. Sekarang, pion F telah menjadi lemah. Di sisi lain, hitam berusaha mempertahankan pion D. Setelah pion F menjadi lemah, putih menarik benteng kembali ke D3. Dijawab dengan A6, bersiap mendorong B5. Menteri lalu ke F4, menyerang pion F yang sudah lemah. Raja menjaga pion, tetapi H4. Serangan pion di sayap raja. Hitam sekarang berada dalam ancaman serius. Perwira-perwiranya berada dalam posisi pasif dan diikat untuk menjaga pion. Oleh karena itu, hitam mencoba serangan balik dengan B5, tetapi ditumpas dengan pion makan pion. Setelah pion makan H5, pion mencoba menyerang benteng, namun pion H6 skat. Kalau raja ke F7, maka benteng ke F3, tentu saja putih akan jauh lebih unggul. Kalau raja F8, maka menteri akan makan pion. Tentu saja hitam tidak menginginkan hal ini. Oleh karena itu, hitam mencoba dengan raja G8. Hitam menghindarkan benteng ke D5. Sekarang, hitam bisa membawa rajanya membantu pion. Tetapi, hal ini membiarkan benteng makan pion. Setelah C3, pion makan pion. Menteri makan pion, benteng kembali menyerang pion D. Kita bisa melihat sebuah kesalahan awal di babak opening menyebabkan hitam dihajar habis-habisan sampai dengan saat ini. Menteri mencoba ke A3, mencoba melindungi pion. Tetapi sebuah langkah kunci dari putih, pion E5.
Jika pion pukul pion, maka tentu saja hitam kalah perwira. Oleh karena itu hitam mencoba dengan F5. Akan tetapi menteri G5. Sampai di sini hitam langsung menyerah. Selanjutnya menteri akan masuk melakukan skak. Dari video ini kita belajar, yang pertama, jangan pernah menciptakan kelemahan. Yang kedua, kita harus mengambil kesempatan untuk menduduki petak lemah lawan. Dan yang ketiga, kita harus menciptakan dua kelemahan pada lawan. Satu kelemahan lawan tidak cukup untuk diserang. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.